Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi semester 3. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Kali ini pembahasan yang akan kita memberikan materi adalah yang pertama, budaya berkomentar atau commenting culture. Yang kedua, media sosial manusia karir. Yang ketiga, sosial gaming dan perilakunya. Yang keempat, bullying versus victimization. Budaya komentar atau commenting culture. Pada dasarnya, media sosial adalah pasar bebas informasi yang lebih egaliter karena cenderung tidak lagi semata melihat siapa yang berbicara, melainkan apa konten yang dibicarakan. Tidak jarang muncul postingan di media sosial yang viral dari biasa atau netizen pada umumnya. Meskipun tak bisa dipungkiri, seringkali memang ada motif yang tidak organik dan spontan karena bias kepentingan tertentu di baliknya. Semisal ambisi atau panjat sosial atau pansos maupun pesanan dari pihak tertentu demi kepentingan sepihak golongan. Tak bisa dipungkiri bahwa eksis adalah banjir informasi, bahkan merebaknya hoax dan sampah informasi. Media sosial juga seringkali menjadi ruang bagi cyberbullying, pembunuhan karakter seseorang melalui penyebaran doxing, caci maki, ad hominem, ajang pansos, toxic celebrity, kultur, buzzer, dan kepentingan sempit golongan tertentu, hingga matinya kepakaran karena begitu banyak orang yang tiba-tiba menjadi ahli serba tahu segala hal dengan berbicara speak up, mengomentari berbagai isu tanpa dasar keilmuan dan yang memadai. Apalagi sekarang di era post-truth, preferensi suka tidak suka dan sentimen emosional subjektif seringkali mendahului sikap objektif. Pada akhirnya media sosial masih menjadi ruang yang penuh sesak dengan debat kusir, caci maki, sikap ingin menang dan benar sendiri yang menyuburkan polarisasi sosial dan politik. Tak jarang sosial menjadi ruang sedemikian gaduh dengan berbagai persoalan picisan tentang polarisasi politik, identitas, konflik, pseudo ideologi hingga fanatisme politik dukung-mendukung. Seringkali filosofi dan simbol negara di media sosial hanya dijadikan alat slogan dan jargon untuk menghantam lawan politik dalam kontestasinya politik praktis yang banal. Simbol-simbol kebangsaan dan agama yang sublim hanya dipahami dengan resolusi pemahaman rendah sehingga cenderung menjadi kepentingan praktisi yang dangkal. Simbol-simbol kebangsaan dan agama sublim ternyata hanya menjadi padatan-padatan klaim eksklusif, bukan menjadi ideologi terbuka bagi identitas kelompok tertentu yang vokal di media sosial. Pada akhirnya, simbol-simbol tersebut hanya dipahami dengan kacamata pandang hitam putih, baik buruk, benar salah, padahal kepentingan dalam politik praktis sering bersifat pragmatis dan oportunistis. Rendahnya pemahaman dan penyalahgunaan terhadap simbol-simbol agama dan kebangsaan di media sosial tentu saja berimbas pada polarisasi, perpecahan, dan hilangnya keakraban dalam kehidupan antar warga negara. Tidak mengherankan jika keakraban dalam bersikap reaksioner satu sama lain yang seringkali menimbulkan kegaduhan, bahkan kebencian di antara kita. Namun, bagaimanapun media sosial hanyalah cermin dari persoalan keterbatasan literasi yang berkelindan dengan irasionalitas sebagai netizen yang kemudian dieksploitasi dengan penyebaran kabar bohong, menyulut konflik, perpecahan, hingga mengalihkan perhatian publik. Apalagi di era media daring kini, kecepatan informasi seringkali masih belum diimbangi perilaku untuk memverifikasi dengan membaca utuh, memahami, hingga mengkonfirmasi informasi sebelum menyebarkan di media sosial. Pada titik inilah kita memahami bahwa media sosial adalah alat
pedang bermata dua sehingga kita tidak mudah terjebak memandang media sosial dari satu sisi baik buruk semata. Terlampau naif jika kita hanya memandang media sosial sebagai penyampai pesan semata, namun melupakan bahwa media sosial adalah ekosistem budaya komunikasi yang interaktif dengan disensus moralitas dan di dalamnya beragam. Kita atau subjek di media sosial bebas memilih, memilah, menyaring hingga membatasi atau bahkan mengeksploitasi informasi dan menjalin komunikasi di dalamnya. Selanjutnya, media sosial manusia karir. Bagaimana bisa berpendapat ataupun curahan hati yang Anda unggah ke media sosial seperti Twitter, Facebook, dan blog atau laman pribadi berpengaruh besar bagi karir Anda. Apakah mungkin seseorang yang memberikan Anda wawancara kerja terlebih dahulu melihat profil Facebook Anda? Pengaruh apa yang bisa diberikan oleh media sosial dan blog yang Anda buat terhadap karir Anda yang dijalani? Martin Whitlikes, 30 tahun, seorang blogger terkenal yang sangat aktif dalam sosial media, bertanya-tanya, apakah benar media sosial berpengaruh besar terhadap karir seseorang? Awalnya, Whitlikes melihat beberapa diskusi di media sosial tentang bagaimana sebagian besar orang menganggap bahwa akun pribadi merupakan bagian dari diri mereka sendiri dan menjadi bukti dari profesionalitas yang mereka miliki. Melalui pandangan tersebut, mereka memberikan usaha yang besar untuk memberikan kesan yang benar dan baik tentang diri mereka. Namun ketika Whitlikes mendapatkan kesempatan untuk menguji beberapa orang di dalam lamar pekerjaan, uniknya dia menolak untuk melihat aktivitas media sosial mereka sebelum bertemu dan wawancara berlangsung. Whitlikes menganggap bahwa dirinya telah berusia matang, seharusnya tidak menganggap media sosial sebagai pertimbangan penting. Prinsip tersebut tetap diterapkan meskipun dia telah melihat alamat dan nama media sosial dari calon karyawan di aplikasi lamaran kerja. Melalui studi pribadi yang dia helat, Whitlikes menyimpulkan bahwa kebanyakan orang bekerja dalam bidang teknologi informasi malah tidak terlalu peduli terhadap media sosial. Suatu hal yang sangat membingungkan, bukan? Spekulasi Whitlikes terhadap hal ini ternyata tidak sepenuhnya benar karena dia melihat sendiri bagaimana orang-orang di media sosial, khususnya Twitter, sangat memperhatikan pengaruh profil mereka terhadap kelangsungan kehidupan dunia kerja yang mereka jalani. Selanjutnya, social gaming dan perilakunya. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, khususnya di bidang internet. Hampir setiap aspek kegiatan sangat mudah diakses melalui internet. Internet telah mengubah pola hidup manusia saat ini ke arah yang lebih global karena setiap informasi dan dari belahan dunia bisa masuk secara bebas kepada masyarakat. Selain internet, kini smartphone juga terus berevolusi menjadi sebuah perangkat yang serba bisa dengan dibekali fitur-fitur canggih yang mampu melakukan tugas-tugas untuk membantu kehidupan manusia. Dengan terus berkembangnya teknologi smartphone dan internet menyebabkan produsen games berlomba-lomba untuk membuat game yang menarik perhatian masyarakat global. Salah satunya yaitu dengan membuat game terkoneksi dengan internet, atau biasa kita kenal dengan sebutan game online. Jenis game yang sangat ini sedang populer dan banyak dimainkan adalah game yang bergenre multiplayer battle. Jenis game ini bisa dimainkan oleh lebih dari satu orang dalam satu kali permainan. Game online sebagai multimedia dapat membuat ketertarikan yang tinggi dan penggunanya, terutama game online yang mempergunakan interaksi. Nuradi Rahma dan Fadilah 2019. Namun, ketertarikan ini dapat menimbulkan kecanduan berdampak pada perubahan sosial. Remaja ataupun mahasiswa adalah salah satu target dari peluncuran game online karena remaja biasanya memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dengan adanya game-game terbaru yang sangat menarik perhatian menyebabkan banyak remaja kecanduan dan tidak bisa terlepas dari game. Risma Rarinda dalam Amanda 2016 halaman 291 mengatakan bahwa game online mempunyai kecenderungan yang bisa membuat para pemainnya lupa waktu, bahkan bisa melupakan tugas, pekerjaan, dan termasuk makan dan minum.
Dengan demikian dapat dipastikan bahwa bermain game online akan berdampak pada perilaku sosial pemainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak positif dan negatif game online terhadap perubahan perilaku sosial mahasiswa dan pelajar. Dampak bermain game online pun dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yakni yang pertama, dampak positif diantaranya: 1. Menambah relasi atau menambah teman. Yang kedua, sebagai kegiatan refreshing menghilangkan stres. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, komunikasi, dan kerjasama. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya: 1. Bermain game online dapat meningkatkan kemalasan. Yang kedua, sangat membuang waktu sehingga tidak produktif. Yang ketiga, terbengkalai tugas karena game online. Yang keempat, menimbulkan efek ketagihan. Selanjutnya, bullying versus victimization. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi dengan menggunakan teknologi digital. Biasanya kejadian itu terjadi melalui media sosial, media pesan singkat, game, dan ponsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara cyberbullying, victimization, dengan kesehatan mental pada remaja. Sampel penelitian sebanyak 209 partisipan, 102 laki-laki dan 107 perempuan dengan rentang usia 16 sampai 18 tahun. Yang dipilih menggunakan purpose sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara cyberbullying, victimization, dan kesehatan mental pada remaja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja memiliki pengalaman lebih rendah sebagai korban cyberbullying, memiliki kesehatan mental yang positif. Sebaliknya, remaja memiliki kesehatan mental yang positif, pengalaman lebih tinggi sebagai korban cyberbullying, memiliki kesehatan mental yang negatif. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa korban cyberbullying di media sosial dikaitkan dengan kesalahan mental pada remaja, baik berdampak positif maupun negatif. Bullying atau perundungan adalah perilaku nggak baik untuk menjatuhkan orang lain. Nah, tapi tahukah kamu itu apakah yang dimaksud dengan cyberbullying? Cyberbullying perundungan dunia maya. Sama seperti bullying, hanya saja hal ini nggak dilakukan secara langsung, melainkan lewat teknologi digital. Dengan kata lain, cyberbullying adalah perundungan atau penindasan yang nggak dilakukan dunia nyata, melainkan dilakukan lewat dunia maya. Hal ini bisa terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Selain itu, nggak seperti perundungan di dunia nyata yang sudah jelas siapa identitas pelaku dan korban. Pada kasus cyberbullying, terkadang pelaku bisa menggunakan mode anonim atau enggak menggunakan identitas yang sebenarnya. Suatu hal bisa dikategorikan sebagai perbuatan cyberbullying adalah pengiriman, memposting maupun membagikan berbagai konten negatif, berbahaya maupun palsu mengenai informasi pribadi orang lain. Akibat dari perbuatan ini adalah timbul rasa malu maupun penghinaan kepada seseorang yang informasinya disebarkan. Sedangkan arti victimization adalah belakangan ini penggunaan kata-kata dan ucapan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Seperti penggunaan kata victimization, penggunaan kata tersebut bisa saja Anda lihat di dunia nyata maupun dunia maya, seperti di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, atau aplikasi berbasis chat seperti Line, BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya. Namun, apakah kamu mengetahui arti kata victimization yang sebenarnya supaya kamu paham dalam membaca kalimat yang mengandung kata tersebut? Berikut ini adalah penjelasan dari arti victimization berdasarkan Kamus Bahasa Inggris Indonesia Online. Arti kata victimization adalah Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah kebohongan, penipuan, atau pembohongan, pengorbanan.
Demikianlah paparan tugas PPT, pengertian-pengertian dari arti-arti beberapa makna di atas. Semoga bermanfaat, dan bila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.